kelasnya. Tolong pimpin doa dulu. Baik, sebelum mulai kajian, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, apa kabar? Baik. Nah, ada yang sakit? Tidak. Ada yang sakit apa, Pep? Demam. Sakit hati? Ya, demam. Alhamdulillah. Jadi jangan sakit. Sebelum mulai pembelajaran, nanti saya ambil dulu siapa yang mau nanti ya. Kita pembelajaran. Yang penting kita semangat dulu ya. Satu dulu. Yang pertama Agustan hadir. Agustan ada. Febri Hadir. ada. Anggi. Aila. Selanjutnya sebelum kita ke materi berikutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video untuk apa? Supaya mengerti energi itu macam apa, fosil itu macam apa. Nanti sama-sama kita simak videonya ya. Listrik udara sampai proses bangun kita masih tidak sampai nanti. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu bahwa itu udah baik buat hubungan kita. Pertanyaannya, energi itu akan habis. Jadi menjadi pertanyaan kita nanti, bagaimana energi itu bisa kita daur lagi, bisa kita mengambil dari mana-mana supaya energi itu tidak habis. Dalam video tadi dikatakan listrik bisa habis, ya kan? Fosil bisa habis, semuanya bisa habis. Tapi jadi PR kita, bagaimana kita menghasilkan energi baru supaya kehidupan kita bisa berkelanjutan. Dan saya harapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama, nanti kalian mencari sumber melalui literasi. Kamu dapat bisa mendefinisikan atau menjelaskan energi itu apa, manfaatnya apa, energi kalau setelah diubah menjadi ini nanti manfaatnya apa, gitu. Nanti ada waktunya saya kasih untuk membaca, kita literasi sebentar. Nanti setelah literasi ada tanya jawab, ya, paham? Kemudian yang kedua, nanti setelah literasi kita diskusi. Melalui diskusi dapat memahami energi alternatif. Setelah membaca, nanti kita menemukan energi apa dan lain sebagainya. Setelah itu kita diskusi. Nah, setelah diskusi nanti dapat menemukan energi alternatif, energi pengganti. Jika A ini habis, gantinya B. Kalau B-nya habis, gantinya C. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti setelah itu terdapat energi apa yang kita mau kita pakai, kita nanti melalui percobaan, melalui eksperimen. Setelah itu kita membentuk kelompok, kita melalui eksperimen. Jadi kita menentukan pembuatan energi alternatif dari apa bahannya. Nanti itu munculnya setelah kalian diskusi, setelah kalian literasi. Waktu 10 menit supaya membentuk kelompok, mejanya dirapikan, dibuat senyaman mungkin. Nanti kalau setelah kelompoknya terbentuk, baru nanti kita ke langkah selanjutnya. Ya, harus mengerti ya. Ya, silakan kelompok. Ya, silakan ke kelompok. Ya, kelompoknya sudah terbentuk? Ya.
Eh, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, gini, saya di gambaran. Coba bayangkan ketika di rumah kalian ketika masak cetek gitu kan, pakai apa? Pakai kompor, pakai gas kan? Tiba-tiba gasnya habis. Apa yang dalam pikiran kalian? Panik. Hah? Panik? Beli gas. Ganti gas. Kalau gas nggak ada, pakai apa? Ayo, pakai apa? Lagi. Pep. Mencari sumber daya energi lain. Dari kayu bakar, arang penampak, Terus dan masih banyak. masih banyak. Berarti bisa pakai sumber energi lain, itu pakai kayu bakar bisa. Tapi kalau pakai kayu bakar susah juga. Kenapa susah? Hitam nanti dapurnya, tidak? Asapnya itu hitam. Nah, bukan saja hitam, nanti sawah di sini. Ketika niup, cuma abunya naik kan? Susah kan? Nah, itu pakai kayu bakar bisa, pakai tempurung kelapa bisa. Nah, terus lagi pakai arang bisa. Oke, jadi intinya kalau gas habis tidak boleh panik, tidak boleh panik, slow, santai, ya. Kalau gas habis tidak boleh panik. Ada energi lain yang bisa kita gunakan. Ya paham ya? Setelah kita gunakan, setelah kita buat, harapan saya ke depan apa? Bisa menjadi kita SMK, ya kan? Bisa menghasilkan uang, ya. Oke, saya tampilkan dulu videonya cara pembuatan energi alternatif. Kita putar tonjokannya supaya dia keluar. Seperti ini teman-teman nyetirnya ya. Kemudian kita jemur, dan setelah kurang lebih 1 hari kita jemur kering, dan baru kita bisa gunakan sebagai sumber panas namanya. Jadi Pak semua, jadi tugas kalian diskusi untuk menentukan alat dan bahan membuat berikut. Yang pertama harus kita tentukan dulu arangnya pakai arang apa, gitu ya. Padi, sekam padi, atau batu kelapa, atau dari kayu. Itu tugas kalian. Menentukan langkah-langkah pembuatan briket. Berapa waktunya mau diperlukan? 20 menit, 30 menit, 1 jam? Oh, 1 jam banyak santainya nanti. Berapa? 20 menit cukup? 30 menit. Nah, setelah 30 menit berarti kalian yang pertama sudah mengidentifikasi atau sudah mengetahui apa yang akan dibuat, bahan apa yang akan dibuat, kemudian sudah mengetahui alat-alatnya apa yang akan dipakai, ya. Nah, kemudian yang terakhir caranya bagaimana. Nah, ini penting nih. Kalau bahannya dapat, kemudian alatnya ada, caranya tidak tahu, sama bulat kan? Kalau tidak bulat nggak bisa, harus sesuai. Ya paham ya? Oke. Sekarang silakan diskusi. Saya kasih waktu 30 menit. Tapi dalam diskusi tetap saya pantau nanti ya. Saya akan pilih memantau perkembangan diskusi setelah 30 menit nanti baru kita menyiapkan alat dan bahan sesuai apa yang kalian diskusikan. Paham ya? Oke, silakan diskusi dulu. Silakan diskusinya dari pokok menentukan alat dan bahannya apa.
Gimana? Selesai belum? Nah, kalau udah selesai, tahu apa yang dibuat? Oke, kalau tahu silahkan disiapkan alat dan bahannya. Siapkan alat dan bahannya. Sudah bawa kan? Ayo, silakan. Yuk, hati-hati, jangan sampai pecah. Ya, ini sisa dulu. Yuk, lengkap. Alatnya sudah. Nah, jadi langkah pertama berdasarkan hasil diskusi adalah menimbang arangnya. Apakah sudah ditimbang? Belum. Belum ditimbang dulu. Kelompok 1, ya, silakan ditimbang dulu. Ayo, kelompok 1. Timbang dulu. Ya, dinaikkan atau ditumpahkan? Ditumpahkan. Ditumpahkan berapa? Nanti dicatat sesuai prosedur kerja. Beratnya berapa dicatat. Udah penuh? Udah. Berapa beratnya? 1 kilo? Belum. Masih 5 on. Iya. Masih 1 kilo. Ini saat salam. Pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Ya. Berapa beratnya? 8 on. 8 on. Nanti dicatat ya. 8 on. Nanti dibagi lagi di sini 8 on. Oke. Kemudian tepungnya berapa tepungnya? 1 on. Oke, 1 on. Kemudian catat. Tolong timbangannya digeser ke kelompok selanjutnya. Timbangannya ke lawannya lagi. Jadi sudah semua ya? Nah, langkah selanjutnya itu apa? Mengaduk adonan perkat atau tepung dengan air. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan. Yuk, masukkan. Kemudian diaduk. Aduk sampai rata. Yuk, sampai rata aduknya. Sampai tercampur semua. Tercampur semua belum? Belum, Pak. Tercampur semua. Nah, kalau nggak bisa keluar bahaya. Sedikit-sedikit aja, sekepal-kepal aja. Udah. Nah, letaknya nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak bisa keluar dia. Buang padat, belum kota Nah, kilo padat. ada. Nggak bisa kan? Tekan Sedikit-sedikit. sekian. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bisa keluar nggak? Nggak bisa kan?
Betul, itu kebanyakan ini. Diambil dulu. Kebanyakan. Sedikit aja. Semarbol aja. Ada kecil lah, lebih luas. Iya. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, produknya sudah ada, hasilnya sudah ada. Jadi tugas kalian yang pertama mendiskusikan hasil kerjanya, kendala apa yang didapat, kemudian masalahnya apa, solusinya bagaimana, ya kan? Karena berdasarkan pengamatan tadi, ketika kita melakukan banyak sekali kendala, mungkin kurang ini, kurang itu, silahkan kalian tuangkan di dalam diskusi. Kalian diskusikan. Setelah diskusi, nanti saya beri kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Paham ya? Oke, diskusi berarti pakai waktu nih, tidak boleh lama-lama. Waktunya 10 menit, cukup ya? 10 menit, setelah itu presentasi nanti dimulai dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti saya mohon perwakilannya ya, perwakilan kelompoknya maju beserta satu orang kawannya mempresentasikan. Bisa dimulai diskusinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dari hasil pengamatan dan kegiatan pembuatan briket aral, maka kami dari kelompok 2 mendapatkan kesimpulan bahwa setelah melakukan percobaan dengan 8 on sekam, 1,5 on kosong dan 600 ml air hangat, maka dapat disimpulkan pembuatan briket harus menggunakan air panas supaya lebih mudah dalam mencetak briket, karena dengan menggunakan air panas dengan campuran tepung, briket akan tercetak lebih baik. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Itu berarti dari ketiga pemaparan tadi, dari ketiga kelompok tadi didapatkan satu, bahwa untuk membuat briket dari arang, yang pertama harus benar-benar halus arangnya, ya kan? Ya, karena ngapa? Kalau agak kasar, arangnya kurang susah dibentuk. Tuh, kemudian yang kedua, timbangannya harus pas, nggak boleh nyuri-nyuri sedikit. 8 on Pak, 8 on dilebihkan sedikit, nggak boleh ya. 8 on harus benar-benar pas, 8 on, nggak boleh sedikit-sedikit lebih. Tuh, kemudian tepungnya juga sama. Tepungnya, kalau tepungnya 1,5 on harus benar-benar 1,5 on, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian yang paling menentukan adalah airnya. Air itu suhunya harus katakan panas tapi tidak harus mendidih. Supaya apa? Supaya tepungnya terlarut dengan sempurna. Kalau tepungnya tidak terlarut dengan sempurna, daya rekatnya kurang, sehingga briketnya susah dicetak. Betul, memang tepungnya harus sempurna. Kalau tidak sempurna susah dicetak. Ya, jadi dari kekurangan tadi kita dapat simpulkan bahwa pembuatan suatu produk atau pembuatan suatu proyek harus benar-benar sesuai dengan panduan yang
yang ada. Nggak boleh dikurang sedikit, nggak boleh dilebihkan sedikit, nanti hasilnya kurang maksimal atau kurang baik. Oke, kalau tidak ada, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti kita uji briket yang sudah kita buat tadi. Kita uji betul tidak itu dapat nyala, ya kan? Betul tidak dapat nyala, bagaimana nyalanya, bagaimana ketahanannya dia, cepat nyala apa tidak. Sebelum diuji maka itu harus dijemur dulu, dikeringkan sampai benar-benar kering. Sudah? Oke. Ayo, kalau sudah, saya hanya memastikan kembali untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Yang pertama kita akan apa? Mengevaluasi dan menguji hasil kerja kita. Kita akan tes nyala apa tidak, ya? Kita akan tes. Kalau tidak nyala berarti bohong. Berarti prosedurnya gimana? Nanti kita jemur dulu selama 1 minggu. Jemur dulu selama 1 minggu. Setelah itu baru minggu depan kita tes, kita uji. Setelah kita uji baru kita tahu. Nah, sini masih ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri pelajaran? Ada? Paham? Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini dapat manfaat atau dapat berguna khususnya bagi saya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan nanti, seterusnya. Dapat setelah kita terapkan bukannya sebatas proyek, tetapi untuk menghasilkan uang. Itu harapan kita, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ingat pulang nggak usah ngebut naik motornya, jangan lupa pakai helm, ya. Karena apa? Helm adalah salah satu alat keselamatan. Iya, percuma kita ganteng, percuma kita cantik. Nah, nggak taunya? Diajak ngomong nggak nyambung kan? Nah, iya, percuma kita ganteng, percuma kita cantik, diajak ngomong nggak nyambung. Duduk di pinggir jalan kayak gitu kan, sama aja kan? Oke. Ya, ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya akhiri selama pertemuan ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, tingkah laku saya yang kurang berkenan selama saya mengikuti pekerjaan, selama pelajaran 2 kali 90 menit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas mengakhiri dengan memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Pertama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya satu-satu, nanti salaman ya. Silakan. Dari siapa dulu? Iya.
Oke.